Ya, stay out nggak apa-apa, tapi cari pelatih yang lebih bagus. Stay out datang penjudi ya sama lah. Kalau mau pecat pelatih, setidaknya itu setelah eventnya selesai. Kekalahan 1-5 Indonesia dari Australia sebenarnya bermuara pada satu hal, yaitu arogansinya Patrick Kluivert. Halo guys, selamat datang di informasi. Kali ini kita akan membahas tentang kekalahan Indonesia melawan Australia kemarin. Tak tanggung-tanggung. Indonesia harus mau ditaklukkan oleh negeri kanguru ini dengan skor 5 dan Indonesia 1. Hal ini membuat cerita netizen-netizen yang langsung membandingkan pelatih baru Kluivert dengan pelatih terdahulu yaitu ST. Bang, gimana nih Indonesia? Kalah, saya sudah bilang. Pelatih kita tuh bodoh. Nggak percaya kalian. Jadi STY harus dikembalikan. Ya, stay out nggak apa-apa, tapi cari pelatih yang lebih bagus. Stay out datang penjudi ya sama lah. Mau ngapain? Besok lawan Bahrain ini ada warga Bahrain di belakang. Nah, ini sebenarnya tim kesehatan Bahrain. Kita sudah pegang di sini. Jadi gol tapi Reiners. Ini Tapi oleh Mani kan? Siapa? Oh, tapi gol lagi. Kan tadi. Itu 5-1. Ketika. Ini mah bukan total football, tapi hancur total. Bisa-bisanya kebantai 5-1 lawan Australia. Woi Patrick, Erick Thohir, PSSI tanggung jawab lo. Apalagi alasannya, kendala bahasa, adaptasi, gak bakal gue terima. Lo main terbuka lawan Australia, itu sama saja bunuh diri. Ya, sudah tahu kan kenapa Coach Sintayong tuh lebih memilih bermain bertahan ya? Karena takut kebantai woi. Kalau andai kata kalahnya masih 2-1 atau kalah 1-0, gue masih bisa menerima. Lah ini kebantai 5-1 dengan kualitas pemain tuh bisa dibilang tuh cukup baik. Gue gak akan nyalahin pemain ya, karena gue melihat tadi semua pemain tuh kayak gak nyaman di posisi mereka masing-masing. Ini emang murni, si Patrick itu emang aneh woi. Tahu gak yang bikin tambahnya segitu apa? Coach Sintayong masih bela-belain nonton timnas Indonesia woi. Dia membangun timnas Indonesia bukan dari nol ya, dari minus sampai sekarang, dan dihancurin dengan segampang itu ya, dengan pergantian pelatih yang udah nggak jelas mainnya gimana gitu ya. Ini lawan Bahrain itu bener-bener harga mati. Kalau lawan Bahrain sampai seri apalagi sampai kalah ya, itu Patrick mending dipecat aja ya. Kekalahan 1-5 Indonesia dari Australia sebenarnya bermuara pada satu hal, yaitu arogansinya Patrick Kluivert. Ada 3 alasannya. Yang pertama, soal alasan dia bermain terbuka dan menyerang. ST itu dikritik karena bermain pragmatis dan juga bertahan. Padahal yang tidak kita tahu, para pemain naturalisasi ini sebenarnya memang tidak sedominan itu untuk melawan tim-tim kuat lain di Asia. Orang awam pun mengerti, kalau kita bermain terbuka dan menyerang, potensi kebobolannya tinggi, apalagi menghadapi lawan yang secara kualitas ada di atas kita. Contohnya apa? PSV Eindhoven waktu dibantai 1-7 sama Arsenal. Di sisi lain, West Ham United yang bermain pragmatis bisa menang 1-0 dari Arsenal. Yang kedua, Patrick Kluivert pede banget sampai nggak latihan taktik. Skema yang diterapkan sama Patrick Kluivert tadi malam itu beneran nggak jelas. Sama sekali nggak fun kita nontonnya. Nggak tahu dia tuh sebenarnya mau ngincer apa. Main menyerang dalam otak Patrick Kluivert hanyalah menaruh lebih banyak penyerang di area pertahanan lawan. Sepanjang nonton timnas Indonesia, jujur ini yang paling jelek. Bahkan jauh lebih jelek waktu kita dibantai 4-0 juga sama Australia di Piala AFC. Yang ketiga, kemungkinan besar Patrick Kluivert tidak menonton permainan timnas Indonesia sebelumnya. Ini terlihat dari susunan pemain yang diturunkan oleh Patrick. Yang paling menonjol tentu diturunkannya Nathan Chuaon sebagai defensive midfielder. Belum lagi dengan dimainkannya Calvin Verdong, Jay Itzes, dan juga Max Hilgers sebagai trio back. Padahal paket yang cocok itu adalah Rizky Ridho. Arogansi Eropa kayak gini bakal susah hilang, karena mereka merasa paling pintar dan juga paling superior. Kalau arogansi ini terus berlanjut, siap-siap aja nggak akan ada perubahan dari timnas Indonesia. Sudah cakap jangan pecat Sintayong. Apa benda ni weh? Abang sangat kaget timnas Indonesia bisa dibantai 5-1 oleh Australia. Jika kita bandingkan permainan timnas saat ini dengan pertandingan tahun lalu di GBK, perbezaan yang sangat besar guys, terutama pertahanan. 15 minit pertama Indonesia bermain bagus. Serangkaian serangan dilakukan hingga pihak Australia tidak bisa keluar dari areanya. Jay Itzes mempunyai peluang mencetak gol namun diselamatkan oleh kiper. Dan yang paling
paling mengecewakan adalah penalti Kevin Dix yang membentur Mista gawang. Setelah itu permainan Indonesia menurun guys. Blunder demi blunder amateur dilakukan oleh pemain Indonesia. Nathan memberi Australia penalti untuk gol pertama diikuti kesalahan Miss Hilgers untuk gol kedua. Sekali lagi Nathan blunder ball watching untuk gol ketiga dan setelah itu Indonesia bobol 2 gol lagi dari sepak pojok. Para pemain timnas terlihat kelelahan dan tidak fokus. Lini tengah longgar hari ini dan Tom Hay tidak bermain seperti biasanya. Serangan pula tidak memiliki chemistry. Hanya ada satu positifnya. Ole Romani adalah striker yang sangat bagus untuk Indonesia. Sayangnya pemain sekitarnya tidak perform hari ini. Seburuk apapun pertandingan hari ini, pendapat Abang Patrick Kluivert tidak bisa disalahkan kerana sang pelatih hanya punya waktu 2 hari untuk berlatih bersama tim. Namun yang jadi pertanyaan, apakah lebih baik Shin Tae-yong dikekalkan dulu hingga berhasil lolos ke Piala Dunia lalu dilakukan pergantian pelatih? Bagaimana pendapat kalian? Komentar di sini. Dan kalau mau pecat pelatih, setidaknya itu setelah eventnya selesai. Jangan ketika kejadian penting. Nah itu loh, pecat pelatih kok pas menuju kejadian penting. Ini kalau giliran kalah pasti apa? Fans timnas sih ekspektasi tinggi. Loh, tidak, kita ekspektasi tinggi dari kemarin. Peter Pan kalau lagi manggung, si Lukman suruh pergi juga bingung. Benar. Ini mana yang main gitar? Ini analogi terbaik. Namanya Noah. Noah lagi manggung. Lukman, kamu saya pecat. Bingung hari. Ini nyari job di mana? Itu analogi terbaik. Itu analogi terbaik. Bayangin Salon Seven manggung, dutanya resign. Kami 2. Eros Pak. Nggak bisa lagi. Bingung.